Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Abdullah dari RA Manajemen 11 dengan NIM 223054. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu sebagai berikut. Definisi dari manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses pengolahan sumber daya manusia atau SDM dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. MSDM mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, mengatur hubungan dan peranan SDM secara efisien dan efektif, menciptakan lingkungan kerja yang positif, menyelesaikan masalah. Kemudian pengertian analisis pekerjaan dan teknik perencanaan pekerjaan yang efektif bisa menjadi penting karena dapat membantu organisasi dalam berbagai hal seperti merekrut karyawan yang sesuai, mengevaluasi kinerja dengan objektif, merancang program pelatihan dan pengembangan yang efektif, memastikan kepatuhan hukum, meningkatkan efisiensi organisasi, kemudian meningkatkan kepuasan karyawan. Kemudian langkah-langkah dalam perencanaan SDM yang strategis. Langkah-langkah dalam perencanaan SDM yang strategis: yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Kedua, penentuan tujuan dan sasaran SDM. Ketiga, analisis kebutuhan SDM. Keempat, pengembangan kebijakan dan strategi rekrutmen. Kelima, perencanaan pengembangan SDM. Keenam, evaluasi dan pengukuran kinerja. Ketujuh, penyusunan anggaran dan sumber daya. Kedelapan, implementasi dan pengawasan. 9, peninjauan dan perbaikan berkelanjutan. Kedelapan, proses rekrutmen dan seleksi yang efektif dapat dilakukan dengan: 1. Mendefinisikan profil pekerjaan. 2. Menyusun deskripsi pekerjaan. 3. Memilih metode penyaringan. 4. Melakukan wawancara. 5. Membuat keputusan seleksi. 5. Menawarkan gaji dan tunjangan. 6. Memantau proses seleksi. Berikut adalah tahapan dalam proses penempatan karyawan. Yang pertama, 1. Identifikasi kebutuhan posisi. Kemudian yang kedua, seleksi dan rekrutmen. Ketiga, evaluasi kecocokan kandidat. Keempat, penempatan di posisi yang tepat. 5. Onboarding. 6. Pemantauan dan evaluasi. Berikut adalah beberapa prinsip etika dalam pemberhentian karyawan. Yang pertama, kebijakan yang jelas dan transparan. Kedua, komunikasi yang jelas dan empatik. Ketiga, memberikan waktu yang cukup untuk persiapan. Keempat, kompensasi yang adil. 5. Menghindari diskriminasi. 6. Memberikan dukungan dan bimbingan. 7. Menjaga kerahasiaan. 5. Membuat proses yang profesional. Beberapa metode pelatihan yang sering digunakan adalah: yang pertama, pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training. 3. Pelatihan berbasis kelas atau classroom training. 4. E-learning atau pembelajaran daring. 5. Simulasi dan pembelajaran berbasis kasus atau simulation and case studies. 6. Pelatihan kelompok atau tim training. 7. Mentoring dan coaching. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengembangan sumber daya manusia sangat penting. Yang pertama, 1. Meningkatkan kinerja organisasi.
Kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 3, retensi karyawan. 4, mempersiapkan pemimpin masa depan. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan. Yang keenam, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, menciptakan budaya inovasi. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan karir karyawan dalam organisasi. Yang pertama, menyediakan jalur karir yang jelas. Kedua, menilai keterampilan karyawan. Ketiga, memberikan program pelatihan dan pengembangan. 4, menginisiasi mentoring dan coaching. Kelima, memberikan fleksibilitas dalam peran dan tanggung jawab. Keenam, memberikan pengakuan dan penghargaan.